Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat kelas 12 bersama saya Pak Adam. Oke, kita bakal melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, untuk sekarang materinya adalah limit tak hingga. Kalau sebelumnya adalah limit fungsi trigonometri, untuk limit tak hingga ini nanti juga ada yang bentuknya fungsinya trigonometri. Nah, sebelum kita ke fungsi trigonometri tersebut, kita bakal melihat konsep dari limit tak hingga dari yang aljabar bentuknya ya. Nah, perhatikan untuk dua fungsi berikut. Nah, di sini ada nilai X, ada fungsi seper X, dan ada fungsi X. Nah, dua fungsi ini merupakan fungsi yang saling berkebalikan. Jadi kalau kebalikan itu, yang satu misalkan X, yang satunya lagi seper X ya. Oke, di sini kita bakal masukin nilai-nilai X-nya ya. Jadi kita bakal masukin di sini ya X-nya ya. Oke, jadi untuk yang pertama, misalkan X-nya 1 ini kita substitusi, maka di Fx-nya ini, maka kan jadinya sepersatu kan? Sepersatu itu kan 1 ya. Dan kalau masuk ke fungsi yang kedua, ya ini bakal jadi 1. Karena X-nya kita ganti 1. Nah, misalkan kita gedein lagi jadi 10 X-nya nih, maka untuk seper X dia jadi seper 10 ya. Atau kalau kita koma-koma kan 0,1 ya. Sedangkan untuk yang ini ya sama kayak X-nya yaitu 10. Untuk 100 seper 100 atau 0,01 ini 100. Untuk 10.000 maka jadi 0,0001 ya. Ini 10.000 dan kita gedein lagi ya pasti jadi 0,00. Semakin besar pun maka jadi harusnya nih 0,0001 gitu ya. Dan untuk X ini juga semakin besarnya sama ya. Nah, semakin kita besarin lagi sampai ke tak hingga, tentunya kan jadi seper 0, bukan. Di seper setah hingga itu kan jadinya 0,00 gitu kan. Atau nanti bakal ditulisnya ya mendekati 0 maksudnya ya. Sedangkan contohnya ini tak hingga. Oke, jadi di sini nih yang perlu diperhatikan. Kalau X-nya kita ganti atau mendekati suatu nilai yang sangat besar, maka fungsi seper X itu bakal menjadi 0 pendekatannya. Oke, ini kalau dibikin grafiknya dari si seper X dia bakal seperti ini ya. Tuh yang warna hijau ini merupakan grafiknya. Nah, ini nilai X-nya yang kita masukin. Misalkan X-nya nggak boleh 0 ya kalau bentuknya seper X. Nah, lihat untuk X-nya 0, dia nilai Y-nya tuh aslinya nggak ada ya. Ini grafiknya itu nggak ada yang menyentuh nilai Y. Ini namanya garis asimtot nih yang tegak ini ya, yang nggak disentuh. Nah, semakin besar nilai X ini, maka nilainya bakal mendekati garis dari sumbu X atau itu sama aja kayak mendekati nilai Y yang 0 gitu ya. Ini grafik yang hijau. Untuk X yang negatif pun juga sama ya. Nih, semakin negatif nilainya juga bakal 0 juga ya, sebesar negatifnya berapapun, pasti juga mendekati 0. Nah, ini untuk grafik seper X. Sedangkan untuk yang X, nah ini sebenarnya grafik dari fungsi linear ya, yaitu garis lurus. Ini kalau kita masukin X-nya dia bakal setara sama Y-nya ya. Jadi gambarnya tuh ya kayak gini tuh, semakin besar X-nya juga semakin besar nilai Y-nya. Nah, jadi seperti itu gambaran dari grafiknya. Jadi kalau ada fungsi pasti ada grafiknya. Oke, jadi konsep limit tak hingga seperti apa? Nah, dari dua fungsi yang kita bandingkan, kita bakal ada dua konsep yang kita gunakan, yaitu konsep yang seper X. Untuk X-nya mendekati tak hingga, maka bakal hasilnya 0. Sedangkan untuk yang kedua, kalau dia fungsi XX biasa, maka hasilnya ya tak hingga di situ ya. Jadi lihat ya, kalau bentuk X-nya ada di bawah dia 0, X-nya ada di atas, ini kan kayak X per 1 gitu ya. Jadi X-nya di atas itu hasilnya tak hingga gitu ya. Cara konsepnya kayak gitu. Jadi untuk yang sekarang perhatikan X-nya ya. Kalau dia tak hingga kita bakal menggunakan dua konsep ini. Tapi kalau X-nya mendekati suatu angka kayak kemarin, kita bakal konsep yang kemarin yaitu konsep 0 per 0 atau bukan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Untuk yang pertama, limit X mendekati tak hingga untuk fungsinya 16 ya. Ini hasilnya berapa? Nah, ini sama aja kayak limit biasa ya.
Kalau fungsinya nggak ada X-nya, ini kan kalau X-nya mendekati tahingga kan sama aja kita harusnya kayak substitusi. Nah, ini nggak ada X-nya, ya udah ini hasilnya ya juga 16 gitu ya, karena nggak ada X-nya. Sedangkan untuk yang B, kita masukin, nah ini kayak bentuk yang pertama yang tadi ya. Ini ya. Bukan yang pertama, yang kedua ya. Bentuk XX atau bentuk fungsi suku banyak ya. Ini suku banyak. Kayak kalau bentuknya suku banyak, itu pasti hasilnya adalah tak hingga untuk yang ini ya. Untuk yang C apa nih? Nah, untuk yang C ini hasilnya min tak hingga. Kenapa min tak hingga? Karena ini X-nya negatif ya. Ini kalau kita pecah itu jadi limit 2 dikurang limit 12X. Gitu ya. Maka ini hasilnya 2, yang ini hasilnya tak hingga. 2 kurang tak hingga atau 2 dikurang yang besar pasti hasilnya negatif ya, negatif tak hingga, makanya ditulisnya. Sedangkan untuk yang D, nah ini sama aja yang pertama tadi ya. Kalau X-nya ada di bawah, nah ini hasilnya pasti 0 gitu ya. Jadi dilihat kalau dia bentuk fungsi biasa atau suku banyak gitu, maka hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Tapi kalau dia bentuknya perperan X-nya di bawah itu 0. Oke, sekarang kita bakal lihat konsep penyelesaian dari limit tak hingga. Nah, untuk limit tak hingga ini lebih khusus ke bentuk yang pecahan ya. Karena kalau yang bukan pecahan tuh yang kayak tadi yang cukup banyak ya, kayak yang kedua nih, hasilnya ya tak hingga, kalau enggak min tak hingga. Nah, untuk yang pecahan, nah ini ada caranya untuk pengerjaannya, yaitu adalah dengan melihat pangkat tertingginya. Nanti si pecahannya itu kita bagi dengan variabel X dengan pangkat tertinggi. Jadi ingat ya, kita lihat dulu mana yang paling tinggi. Jadi kita bagi sama variabel pangkat tertingginya itu ya. Oke, lihat contoh nomor 1. Yang atas 6x² plus 4x min 10, yang bawah 2x² min x min 1. Dilihat ya, x yang atas itu kuadrat, x yang bawah juga kuadrat. Otomatis yang paling besar itu X pangkat 2 nih, paling besar ya. Sehingga tadi apa konsepnya? Dibagi dengan pangkat terbesar semuanya ya. Nah, jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, semuanya dibagi sama pangkat terbesar, jadinya 6x² per x kuadrat gitu ya. Dibagi sama pangkat terbesar variabelnya. Plus 4x per x kuadrat min 10 per x kuadrat per yang bawah juga sama ya, 2x² per x kuadrat min x per x kuadrat min 1 per x kuadrat. Oke, nah sekarang kita bagi yang bisa dibagi. Jangan lupa ya, kalau sebelum disubstitusi bacaan limitnya harus tetap ada, jangan sampai lupa. Nah ini kan x kuadrat dibagi x kuadrat kan habis ya, jadi yang depan itu hasilnya 6, yang belakang atau yang tengah itu hasilnya x nya kan habis tuh, jadi sisa yang bawah ya, 4 per x jadinya, kayak dicoret gitu ya. Kalau yang belakang kan nggak bisa habis. Oke, jadi kayak gini yang atas. Yang bawah juga mirip ya. 2x kuadrat dibagi x kuadrat ya 2. X dibagi x kuadrat, jangan lupa minusnya. 1 per x ya, ini 1 per x ya. Yang belakang tetap 1 per x kuadrat. Oke, sama dengan. Nah, sekarang limitnya harusnya nih masuk ke semua sukunya ya. Kayak limit tak hingga dari 6 berapa? Nah, ini kayak yang tadi ya. Ya 6. Limit tak hingga dari 4 per x. Nah, ini x-nya di bawah. Kalau x-nya di bawah tadi apa hasilnya ya? 0 gitu ya. Ini juga pokoknya kalau x-nya di bawah pasti hasilnya 0 ya. 0 per ini 2 ya 2. Limit 2 ya 2 ya. Min 0 min 0. Ya udah, hasilnya adalah 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ternyata ada hasilnya untuk nomor 1 gitu ya. Lanjut nomor 2. Sama ya. Nomor 2 pun juga sama, pangkat tertingginya berapa? Nah, yang atas pangkatnya 3, yang bawah pangkatnya 2. Berarti kita bakal bagi sama pangkat 3-nya ya, yaitu limit x mendekati hingga 5x3 per x3 semua ya. 16x per x3 plus
15 per X3 per, jelek pernya, 4X kuadrat per X3 ya. Jangan 2 ya, tapi harus sama semua ya. Kalau 3 ya 3 semua, kalau 2 ya 2 semua. 3. Sekarang kita bagi yang bisa dibagi ya. Jadi limit X mendekati hingga, ini jadi atasnya 5 min 16 per X kuadrat plus 15 per X3 per 4 per X min 11 per X3. Sekarang limitnya masukin. Limit 5, 5. Ya pokoknya ini nggak ada X di bawah, itu hasilnya 0 pasti ya. Atasnya berapapun, pokoknya kalau X yang di bawah pasti hasilnya 0. Kalau yang tak hingga ya. Jadi, nah 4 per X ini kan X nya di bawah ya, ya 0. Min 0. Disama dengan 5 per 0. 5 per 0 tak hingga. Untuk nomor 2 hasilnya tak hingga ya. Nomor 3 sama dengan angka tertingginya nih X kuadrat ya, jadinya limit X mendekati hingga 3X per X kuadrat min 15 per X kuadrat per 5 per X kuadrat plus 2X kuadrat per X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati hingga 3X per X kuadrat tuh 3 per X min 15 per X kuadrat per 5 per X kuadrat plus 2. Masukin tak hingganya, limitnya yaitu 0 min 0 per 0 plus 2. Sama dengan 0 per 2 ya 0. Oke, ini jawabannya 0 ya. Oke, nomor 4. Nah, perhatikan nomor 4 ya. Hati-hati nomor 4. Kelihatannya kan kayaknya pangkat tertingginya X kuadrat. Nah, ini belum tentu ya. Kenapa? Karena X kuadratnya ada di dalam akar ya. Kalau akar itu kan aslinya X pangkat setengah ya. Misalkan X akar ya. Ini aslinya kayak X pangkat setengah gitu ya. Sehingga untuk X kuadrat di dalam akar ini aslinya X kuadrat pangkat setengah, yaitu X gitu ya. Jadi untuk yang ini nih itu cuman X ya. Sehingga yang paling besar semuanya nih itu ya X pangkat 1 ya, atau X ya. Sehingga itu cuma dibagi sama X gitu ya. Jadinya 2X ini X plus. Nah, tetapi pas di sini nih bukan X ya, harusnya kan seper X. Cuman masuk ke dalam akar. Jadinya X kuadrat gitu ya. Jadi awalnya X. Kita mau ada akarnya misalkan gitu ya. Akan jadi gini ya. Akar X kuadrat gitu ya. Ini kan sama. Jadi intinya kalau di luar nih kayak gini, ini pernya X. Tapi kalau di dalam akar, itu pernya X kuadrat gitu ya. Min yang ini juga ya. Pokoknya ini dalam akar pasti kuadrat. Yang ini 4X per X. Sama dengan limit X mendekati hingga ini 2 plus akar 9 min super X per kuadrat 4 ya. Oke, berarti hasilnya 2 tambah, masukin limitnya, akar 9 kurang 0 per 4 dengan 2 tambah 2 sama 4 jangan dicari dulu ya, hitung dulu atasnya dijumlah ya. 2 tambah akar 9 itu 3 per 4, jadi sama dengan 5 per 4. Oke gitu ya. Jadi perhatikan bentuknya ya. Kalau ada akarnya itu hati-hati aslinya itu pangkatnya berapa gitu ya. Dan dilihat pangkatnya besar.
Oke, jadi sebenarnya untuk ngerjain yang tadi itu ada rumus cepatnya ya, yaitu seperti ini ya. Jadi kalian tinggal bandingkan antara yang bagian atas dan bagian bawah. Pasti untuk atas sama bawah itu bentuknya adalah suku banyak biasanya ya. Tapi untuk yang akar tadi tuh hati-hati ya, itu harus pakai cara yang tadi. Tapi untuk yang kayak gini, kita bisa tentuin langsung pangkat tertingginya ya. Nah, kalau suku banyak pasti pangkat tertingginya untuk yang atas tuh M, untuk yang bawah tuh N. Sehingga kita bisa langsung ngerjain contoh-contoh yang tadi tanpa harus dibagi sama pangkat terbesar ya. Jadi tinggal kalian bandingin M sama N-nya aja. Kalau M-nya lebih besar, artinya atas lebih besar dari yang bawah, pangkat tertinggi masing-masing, maka hasilnya kalau nggak tahingga ya minus tahingga, tergantung ada minusnya atau enggak di pangkat tertingginya ya. Sedangkan untuk M-nya sama dengan N, artinya atas sama bawah sama, maka hasilnya adalah upper P. Artinya apa? Itu koefisien dari yang pangkat terbesar. Sedangkan kalau M lebih kecil dari N, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Nah, misalkan kayak contoh ini kita pakai cara cepet ya. M-nya 2. Kenapa 2? Karena pangkat tertinggi yang atas 2 ya. N-nya juga 2. Pangkat tertinggi yang bawah 2. Karena M sama dengan N, maka ini limitnya tahu ini aja. Kursornya hilang. Maka hasilnya di sini aja. Karena M sama dengan N, maka hasilnya upper P, yaitu depannya, yaitu 6/2 sama dengan 3 gitu ya. Ini juga M sama dengan 3 ya, pangkatnya N sama dengan 2. Karena M lebih besar dari N, atas lebih besar dari yang bawah, atas lebih besar dari yang bawah, maka hasilnya adalah hingga positif ya, karena koefisiennya positif. Ini juga sama. Atas atau bawah gedean mana? M-nya 1, N-nya 2. Karena M lebih kecil dari N, maka ini hasilnya 0 ya. Nah, ini sebenarnya juga sama ya. Ini pangkatnya 1, ini pangkat 1. Tapi upper P-nya beda ya. M-nya itu 1, N-nya 1. Tapi upper P-nya beda, yaitu harusnya gini ya, 2X tambah akar 9 gitu ya. 2 tambah akar 9, nggak pakai X per 4. Upper P-nya ini ya, sama dengan 5/4. Gitu ya. Oke, seperti itu rumus cepatnya. Jadi kalau rumus cepat tinggal bandingin atas sama bawah, gedean mana atau sama, baru langsung hasilnya limitnya adalah itu ya. Oke, terima kasih. Nanti ada latihan atau enggak, atau tugas, tunggu besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.